Mari orang muda yang luar biasa, kita mau berikan sorak yang terbaik buat Tuhan. Woo! Kita mau nyanyi sama-sama. Yeay! Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yang antusias katakan haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Yes, God. Di hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Di hadapan tahta Allah, tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu,
purpose for living with you. I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Forever young in your love, this freedom's untainted. With you, no moment is wasted. See the sun now bursting through the clouds, black and white, tinted colors all around. All is new in the Savior I am found. This is living now. This is living it's your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You are everything I want and more. The way got your right beside me. In your love I'm complete. There's nothing like living with you. This life you created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, tinted colors all around. All is you in the Savior I am found. This is living now. This is living You take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom, it's an open door. You want everything I want and more. Yes, God. Where will I run but through the throne of mercy? Where would I kneel but at the cross of grace? How great a love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so Beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari berikan penyembahan yang terbaik kita bagi Tuhan. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel but at His cross of grace? How great a love, how strong the hands that hold us. Beautiful, so
Yes, God. So here about to leave you high, Jesus, be glorified in all days. For all my life I am yours, forever yours. So here I vow to lift you high, Jesus, be glorified in all days. For all my life I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Jesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu hidup kami ini milik Kristus. Dan kami mau persembahkan segala yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Jika sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar Kau penuhi hati setiap kami dengan firman-Mu yang hidup, firman yang mengubahkan, firman yang menguatkan setiap kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Youth Next Gen Gereja Mawar Shalom Surabaya. Gimana kabar kalian semua? Saya berdoa kita semua dalam kondisi yang baik, amin. Gimana dalam situasi yang pandemi tapi kita sudah berjalan sekian lama, apakah kalian masih tetap dalam kondisi mempertahankan protokol kesehatan kita? Tapi jangan sampai lengah ya, karena situasi ini akan tetap masih berjalan dan saya berharap kita semua tetap bisa menjaga protokol kita, cuci tangan, kita pakai masker. Apalagi nanti kalau tidak lama lagi mungkin sekolah akan mulai untuk mencoba sekolah tatap muka. Maka kalian harus benar-benar menjaga jarak, jaga kebersihan gitu ya. Karena COVID sangat berbahaya, itu sebabnya kita harus benar-benar bisa menjaga diri sehingga seluruh aktivitas kita pun bisa berjalan dengan baik. Jadi ke gereja, mau elevate dan lain sebagainya, jangan sampai terhalang oleh karena COVID. Ya, itu sebabnya kita perlu mengatur, kita perlu memikirkan bagaimana caranya kita bisa mengatasi semuanya itu, sehingga kegiatan kita terutama berurusan dengan hal-hal yang ke gereja, hal-hal kerohanian itu tidak sampai terhalang. Nah, itu sebabnya saya ingin mendorong kalian semua, kalau ada papa mama yang di rumah mungkin selama ini masih belum berani ke gereja gitu ya. Asal kita semua tahu gimana caranya menjalankan protokol kesehatan dengan baik, ayo diajak papa mamanya. Ayo Pak, ayo Ma ke gereja. Ini sudah bulan apa ini? Sudah setahun ini COVID berjalan, gitu ya. Kita jalankan protokol dengan baik. Bukankah di gereja juga disiapkan sistem yang demikian rupa supaya kita tetap bisa aman dalam beribadah. Amin. Nah, hari ini saya mau share sebuah kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Living a Holy Lifestyle. Ya, mari kita doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur menjadi anak-anak Tuhan sampai hari ini, dan kami berdoa ya Tuhan supaya melalui ibadah kami hari ini, satu kali lagi Tuhan, kami ditambahkan pengertian, pemahaman, pengenalan akan Engkau, supaya kami sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang sejati. Sebab kami tahu ya Tuhan, hidup kami di dalam muka bumi ini, kami semakin hari harus semakin serupa seperti Kristus. Berkati firman ini Tuhan, berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami mengerti, memahami dan mengenal Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bicara tentang memiliki gaya hidup yang kudus, itu seringkali membuat kita bertanya ya, sebenarnya kekudusan itu apa? Dan lalu kalau kita melakukan kekudusan, apa respon dunia gitu? Apa respon orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah mereka menjauhi kita atau bagaimana? Nah, saya mau cerita terlebih dahulu.
waktu saya dulu kelas 1 SMP, gitu, saya punya latar belakang yang kurang baik karena cukup nakal waktu dulu. Nah, ketika SMP itulah pertama kalinya yang saya ingat dalam hidup saya mencoba untuk mencontek gitu ya, ketika ujian di kelas. Karena hari itu saya benar-benar tidak belajar, saya nggak persiapan. Nah, saya siapkan kertas yang kecil, lalu saya tulis semua jawaban-jawaban yang kira-kira saya perlukan gitu. Lalu saya selipkan di lembar jawaban yang harus dipakai untuk menjawab ujian itu. Nah, tapi kemudian karena saya harus duduk di kursi paling depan, sang guru ketika menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya, dia ambil kertas saya, lalu dia buka lembarannya dan jatuhlah contekan saya dan ketahuan. Ya, singkat cerita saya dihukum dan kemudian itu membuat saya menjadi malu karena dilihat oleh teman-teman satu kelas gitu, dan membuat saya juga merasa, wah kenapa kok harus seperti ini. Lalu kemudian bukan saja hanya oleh karena malu, tapi saya benar-benar tidak lagi mau untuk melakukan hal itu. Ya, sudah pertama kalinya mau mencoba dan pertama kali itu juga menjadi gagal gitu ya teman-teman. Dan kemudian saya bertobat sungguh-sungguh, saya nggak lagi mau nyontek. Tapi lingkungan sekitar saya, teman-teman yang hari-hari itu memang mereka juga sama-sama nakalnya dengan saya, itu menjadi merasa aneh dengan saya. Ah, kamu gaya ah, masa ujian gak berani nyontek, ah kamu gaya ah gitu. Lalu muncullah berbagai macam julukan, dianggap seperti orang kudus lah, dianggap seperti pendeta lah, dan lain sebagainya gitu. Nah, apakah kalau kita di zaman ini kita hidup menjadi orang yang kudus, itu kita akan dijauhi oleh dunia? Ataukah kita harus dicap sebagai orang yang aneh? Nah, tapi kita lihat terlebih dahulu ya, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, apa yang dimaksud dengan hidup kudus di dalam Kristus, dan kita punya gaya hidup itu. Bukan hanya tahu, tapi kekudusan menjadi sebuah gaya hidup dalam hidup kita. Nah, apa yang dimaksud dengan kekudusan nanti kita akan belajar. Tapi yang jelas, melakukan atau hidup di dalam kekudusan bukanlah sesuatu yang tampaknya seperti mustahil, tidak bisa kita lakukan. Itu sebabnya mari kita lihat terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Yohanes 17 ayat 17. Ya, Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Ya, hari-hari di mana menjelang Yesus sebelum ditangkap, lalu dianiaya, disalib, mati, bangkit dan naik ke surga. Sebelum itu Yesus berdoa kepada Bapa. Ini adalah isi doa Tuhan Yesus ternyata, yang berkata, kuduskanlah mereka. Siapa mereka? Ternyata Yesus sedang berdoa untuk para murid-muridnya. Tuhan Yesus sebagai rabi, sebagai guru, sebagai Tuhan atas murid-muridnya, atas orang-orang yang ada di sekitar. Ternyata Tuhan Yesus tidak hanya berpikir tentang bagaimana caranya membuat orang lain diselamatkan. Bukan hanya itu, meskipun itu iya, pasti. Karena Yesus turun ke muka bumi untuk menyelamatkan banyak orang yang belum mengenal Dia. Tapi bukan hanya itu, ternyata Yesus itu punya beban dalam hatinya untuk mendoakan mereka-mereka semua ini. Salah satu yang ada di dalam pokok doa Tuhan Yesus adalah, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Nah, dari sini kita ngerti bahwa ternyata untuk menjadi kudus, menjadi anak Tuhan yang kudus, untuk hidup di dalam kekudusan ternyata bukan semata-mata sebuah struggle dari satu sisi pihak kita saja. Bukan merupakan semata-mata kita sendiri pokoknya yang harus berjuang menjadi orang yang kudus. Tidak tahu gimana caranya, ini firman Tuhan ada, kamu ikuti semua perintah-perintahnya lalu jadilah kudus. Enggak hanya seperti itu. Ternyata di belakang layar, Tuhan Yesus yang juru selamat kita itu berdoa untuk kita. Dia berdoa kepada Bapa di surga, meminta supaya Bapa itu menguduskan kita semua, murid-murid Kristus. Nah, berarti artinya ada beberapa hal yang kita harus paham. Yang pertama, karena ini adalah doa Tuhan Yesus untuk para murid, maka pastikan kalian semua dan saya adalah murid-murid Kristus. Maka kalau Anda dan saya bukan murid Kristus, doa ini tidak berlaku untuk kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya. Jadi kalau misalkan kita pergi ke sebuah tempat gitu ya, lalu ada pengumuman gitu. Bagi Anda yang memakai baju hitam, misalkan begitu. Nah, ini hari ini saya pakai baju hitam. Silakan menuju ke tempat A, misalkan begitu. Berarti kan khusus hanya untuk orang-orang yang memakai baju hitam. Benar ya? Nah, doa Tuhan Yesus ditujukan kepada Bapa di sorga untuk murid-muridnya. Artinya, di luar murid, maka doa Tuhan Yesus ini tidak berlaku.
Nah, bukan berarti Tuhan Yesus jahat, membeda-bedakan, enggak. Tapi memang hanya mereka yang memutuskan mau menjadi murid Kristus yang mendapat berkat doa Tuhan Yesus. Secara khusus dalam hal dikuduskan dalam hidup ini. Ya. Nah, karena Tuhan Yesus yang berdoa untuk kita semua kepada Bapa, maka ini yang doa Tuhan Yesus loh. Yang doa bukan orang biasa loh. Yang doa bukan saya, bukan kalian, bukan orang-orang biasa. Ini Tuhan Yesus, mencipta langit dan bumi, juru selamat kita. Dia yang berdoa. Apakah doa Tuhan Yesus tidak manjur, istilahnya begitu? Apakah doa Tuhan Yesus tidak dijawab oleh Bapaknya di sorga? Ataukah doa Tuhan Yesus kurang sakti gitu? Saya rasa enggak ya. Kalau Tuhan Yesus sendiri sampai berdoa untuk murid-muridnya supaya kalian dan saya dikuduskan, maka Bapa yang di sorga mendengarkan dan Bapa pasti akan menjawab sesuai dengan apa yang diminta oleh Sang Putra Allah ini. Nah, itu sebabnya kalian dan kita semua orang-orang percaya, murid-murid Kristus, harusnya bukan menjadi orang yang merasa, aduh sulit ya, berat ya untuk bisa hidup kudus ya. Enggak harusnya. Poinnya hanya di sini. Apakah kalian mau? Apakah saya mau? Apakah anak-anak Tuhan yang lain mau berjalan di dalam kekudusan? Karena untuk hidup kudusnya itu sudah doa permohonan Tuhan Yesus kepada Bapa. Artinya jalan itu telah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Tugas kalian dan saya adalah kita berjalan di dalam jalan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Yaitu di dalam gaya hidup kita. Jadi kekudusannya telah didoakan, telah dimintakan kepada Bapa oleh Tuhan Yesus. Tugas Anda dan saya adalah kita berjalan kesehari demi kesehari melalui gaya hidup kita, melalui cara berbicara kita, melalui cara kita berpikir, melalui segala macam yang ada di dalam hidup kita. Itu yang namanya lifestyle kan. Tinggal mau atau enggak. Tinggal kita menjalankannya atau kita mengabaikannya. Nah gitu. Masih semangat? Amin? Enggak susah kan ya? Enggak kok, sudah didoakan oleh Tuhan Yesus. Tinggal kita mau, kita berjalan sebagai anak-anak Allah. Kalau Bapak kita adalah Bapak yang terang, maka kita juga berjalan sebagai anak-anak terang. Amin? Nah yang kedua adalah begini. Ternyata Tuhan Yesus itu mendoakan supaya kita semua itu dikuduskan oleh Bapa. Nah, gimana caranya? Nah, Tuhan Yesus telah menjelaskan dengan jelas nih di ayat ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Nah, ini poinnya. Ternyata untuk menguduskan kita semua, anak-anak Tuhan, itu harus di dalam kebenaran. Nah, kalau kalian melihat ayat ini dengan detail, tertulis demikian ya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, lalu titik koma. Nah, titik koma itu artinya begini. Kalimat selanjutnya akan menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, titik koma, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, dengan kata lain, kalimat ini kalau mau saya sederhanakan begini, Tuhan Yesus itu berdoa kepada Bapa. Bapa di sorga, kuduskan setiap murid-muridku dengan firman-Mu. Nah, itu bahasa sederhananya. Jadi untuk menguduskan kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, melalui kebenaran. Kebenarannya itu apa sih? Firman Tuhan lah standar kebenaran. Karena kalau kita bicara tentang kebenaran di dalam dunia ini, standar kebenaran itu sangat-sangat relatif gitu. Menurut saya kalau orang tertentu melakukan A, benar. Tapi belum tentu menurut kalian melakukan A yang seperti ini itu benar. Ya kan? Relatif kebenaran itu. Nah, tapi Tuhan telah menunjukkan kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak, yaitu adalah firman Tuhan. Jadi, doa Tuhan Yesus kepada Bapa meminta supaya Bapa menguduskan, selain tugas kita semua adalah mau untuk berjalan di dalam kekudusan itu. Nah, selain mau ya, setelah mau kan kita harus melakukannya. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengenal kebenarannya. Kita harus mengenal firman-Nya. Tanpa kita mengenal, maka kita nggak akan mengerti tolok ukurnya, patokannya mana ini. Kalau yang melakukan A dikatakan kudus atau enggak. Kalau melakukan B dikatakan kita masih hidup kudus atau enggak. Ya by the way, kalau saya ngomong tentang kekudusan tidak selalu bicara tentang hal-hal yang bersifat misalkan pornografi begitu ya. Enggak harus, enggak selalu. Kita berpikir jelek kepada salah seorang teman kita misalkan, kita sudah enggak kudus. Kita berbicara kata-kata yang sudah di luar dari apa yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita, itu juga kita sudah enggak menjalani hidup kudus. Nah, begitu luas kalau bicara tentang kekudusan. Ya. Nah, itu sebabnya belajar atau mengerti, mengenal, memahami firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita sangat penting.
Karena dari kebenaran itulah yang membuat seluruh hal-hal yang tidak berkenan dalam hidup kita, hal-hal yang kotor dari hidup kita itu dibersihkan melalui firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebenaran atau sebuah nilai, bagaimana kita menghormati Allah, bagaimana kita menghormati sesama. Bukankah firman Tuhan berkata begini, kalau kamu bicara menghormati Allah, tapi ternyata kamu membenci saudaramu, ternyata kamu tidak menghormati sesamamu, kamu berkata bohong kalau kamu menghormati Allah. Nah, firman Tuhan ngomong gitu misalkan ya. Nah, itu mengajar kita, membuat kita semakin kudus untuk bagaimana caranya kita memiliki sebuah value tentang honoring gitu. Bagaimana kita punya value untuk kita, iya ya, aku kalau ke gereja, aku kalau berdoa, katanya aku mengasihi Tuhan, aku menghormati Tuhan. Tapi ternyata dengan sesama manusia, entah itu orang tua, entah teman, entah adik, atau koko cece, dan lain sebagainya, nggak bisa baik, nggak bisa menghargai mereka, nggak bisa menempatkan mereka sebagai seorang yang berharga. Karena di mata Kristus, kita semua manusia ini berharga. Itu sebabnya kalau ada orang yang merendahkan sesamanya, itu sangat-sangat berlawanan dengan firman Tuhan. Nah, itu merupakan salah satu unsur yang disebut juga di dalam kekudusan ini. Ya, nah itu sebabnya mengenal firman Tuhan harus menjadi sebuah gaya hidup juga. Sebelum kita menjalani gaya hidup kita untuk berjalan sebagai orang-orang yang kudus dalam hidup ini. Ya. Nah, ada ayat yang cukup bisa menjelaskan bahwa betapa Tuhan itu di dalam hatinya punya beban yang khusus untuk setiap murid-murid Kristus ini. Kalau tadi kita baca di Yohanes 17 ayat 17, ini Yohanes 17 ayat 9 dan 10 sebelumnya. Apa yang Yesus katakan? Nah, Yesus bicara begini. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Nah, jelas ya. Mereka kan murid. Bukan kepada dunia loh Tuhan Yesus berdoa. Tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi ketika kita semua yang berkata bahwa aku percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, itu bagi Tuhan Yesus, mereka-mereka itu, kita semua ini, itu adalah orang-orang yang telah diberikan oleh Bapa ke dalam tangan Yesus, gitu. Yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Nah, ini jangan bingung ya, ini cuman cukup dengan menjelaskan begini. Sebenarnya Bapa dan Yesus adalah satu, sama. Apa yang dipunyai oleh Bapa dipunyai oleh Anak, dipunyai oleh Yesus. Apa yang dipunyai oleh Yesus dipunyai juga oleh Bapa. Ya. Segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Jadi, dengan kata lain, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa untuk kita semua para murid-murid Kristus supaya kita dikuduskan oleh Bapa, melalui apa pengudusannya? Melalui firman Tuhan. Nah, sebenarnya dengan kita berjalan dengan gaya hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya dengan gaya hidup kekudusan, sebenarnya apa yang kita lakukan itu memuliakan Yesus itu sendiri. Kok bisa? Karena kita dikuduskan melalui firman-Nya. Firman-Nya tinggal dalam hidup kita. Sehingga ketika firman-Nya berbicara lewat hidup kita, lalu terekspresikan lewat semua tindakan dan perkataan kita, maka apa yang kita lakukan sama halnya kembali kemuliaannya kepada Yesus. Ya. Sampai di sini paham semua kan? Nah, itu sebabnya saya berharap kita tidak ada lagi yang berpikir bahwa sulit ini, apalagi zaman milenial begini kok mau hidup kudus. Nggak ada lagi yang punya pemikiran begitu ya, karena ternyata Tuhan berdoa untuk kita. Dan firman-Nya yang menguduskan kita, itu ketika kita berjalan dalam gaya hidup kekudusan, ternyata apa yang kita lakukan, itu tujuannya cuma satu, untuk memuliakan Yesus Kristus. Amin. Nah, saya mau sedikit sharing sebagai penutupan dari firman hari ini. Dulu waktu masih kuliah, saya sempat dapat kesempatan untuk praktek kerja gitu di sebuah perusahaan tekstil. Perusahaan tekstil itu dia produksi kain, produksi benang, produksi permadani gitu ya. Tapi dia nggak jual produknya di Indonesia, dia jualnya di luar negeri. Nah, itu sebabnya kualitas yang diproduksi adalah kualitas yang harusnya kualitas internasional.
Nah, saya pernah masuk ke sebuah tempat yang dimana itu adalah proses tahapan untuk memproduksi sebuah kain, tapi berwarna putih. Nah, dari semua proses yang dijalani sampai menjadi sebuah kain yang bagus, berwarna putih, lalu kain itu pokoknya sudah jadi gitu ya. Saya pegang kainnya halus sekali gitu, bahannya benar-benar kualitas internasional. Saya pikir telah selesai produksinya itu. Ya, ternyata masih ada satu langkah lagi terakhir, yaitu adalah kain ini harus dimasukkan ke sebuah mesin, di mana mesin itu menyinari kain ini dengan sinar ultraviolet gitu ya. Tujuannya apa? Karena kain yang putih ketika disinar oleh sinar ultraviolet, maka kandungan-kandungan yang lain, kalau misalkan kain itu kena minyak atau kena noda-noda yang lain yang tidak kelihatan dengan kasat mata, ketika kena sinar ultraviolet itu, maka muncullah beberapa bercak-bercak noda-noda seperti kainnya kayak jelek sekali gitu. Padahal ketika lewat dari mesin itu keluar tampak putih biasa dan bersih, bagus sekali. Iya. Nah, itu mengingatkan saya bahwa seringkali kalau kita mencoba untuk berjalan dalam hidup ini, melakukan kebaikan, menjaga demikian rupa untuk hidup kudus gitu ya. Tapi kalau itu tidak pernah disinari oleh firman Tuhan sebagai standar utama untuk memastikan apakah kualitas kita adalah kualitas sorgawi atau kualitas duniawi, maka kita nggak akan pernah bisa menjumpai apakah itu benar-benar kekudusan yang Tuhan mau atau yang hanya sebatas kemampuan manusia. Yang pertama itu kualitasnya. Yang kedua, kita akan capek ketika terus berjalan dalam kehidupan sehari-hari mencoba mempertahankan demikian rupa untuk kita berbuat baik, untuk melakukan gaya hidup yang kudus gitu ya. Tapi kalau itu bersumber dari kekuatan kita, maka kita akan capek. Lalu kemudian kita akan merasa, gak kuat lagi untuk hidup kudus. Gak kuat lagi jadi murid Kristus yang kudus. Nah itu, kenapa? Karena gak ada sesuatu dalam hidup kita yang membuat kita menjadi sebuah modal atau bahan bakar untuk kita berjalan dalam hidup kudus kita. Firman Tuhan membantu untuk memberikan kita standar bahwa apa yang kita lakukan benarkah sudah bersih putih seperti kain itu ataukah masih ada bercak-bercak noda-noda tertentu. Kalau ada, ya dia harus dikeluarin seperti kain ini tadi, dikeluarin lagi, dimasukin lagi ke proses yang sebelumnya. Ya dimasukin kalau waktu itu ya dimasukin ke sebuah mesin besar gitu, oven gitu, dengan air yang panas, dengan suhu tertentu, mendidih demikian rupa, ditambahin beberapa chemical tertentu, zat kimia untuk membuat semua kotorannya menjadi keluar. Lalu begitu selesai tetap masuk lagi ke mesin ultraviolet lagi untuk dicek apakah kain ini sudah cukup memenuhi standar. Firman Tuhan sama di dalam hidup kita. Apakah yang kita lakukan dalam kekudusan kita, yang menjadi sebuah gaya hidup keseharian kita, itu sudah sesuai, sudah cocok dengan firman Tuhan, ataukah itu nilai-nilai kekudusan duniawi? Ya, karena di dalam hidup kita ada banyak nilai gitu ya, nilai sorgawi atau nilai duniawi. Nah, tapi satu hal yang menjadi kesukaan menjadi semangat bagi kita semua adalah bahwa kita memang dikuduskan melalui firman. Tahukah teman-teman, siapa firman itu? Yohanes 1 ayat 14 berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, siapa? Yesus Kristus. Maka bagi kita semua anak-anak Tuhan gampang sekali. Selain kita harus mempunyai gaya hidup untuk selalu baca firman Tuhan, ya, yang selalu menerangi hati kita, membersihkan hati kita. Yang kedua, ingat selalu tentang Kristus dalam hidup kita. Itu sebabnya ada ayat yang berkata, pakaikan pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu atau kalau kita mau melakukan sesuatu, mari kita sebelum mengerjakannya itu kita berpikir dan kita memiliki sebuah perasaan seperti Kristus berpikir, seperti Kristus merasakannya. Apakah kalau aku melakukan A, apakah kalau itu Yesus, kira-kira Yesus melakukan A enggak ya? Kalau aku melakukan B, kalau ini misalkan Yesus ada di situasi ini, apakah Yesus akan melakukan B ya? Nah, dengan demikian maka kita semua akan melakukan gaya hidup kudus. Seperti Yesus berpikir, seperti apa yang Yesus rasakan dalam hidupnya. Amin. Nah, ada berkat bagi orang-orang yang hidupnya kudus, bagi orang-orang yang hatinya bersih, bagi orang-orang yang hatinya suci. Matius 5 ayat 8 berkata demikian, berbahagialah orang yang suci hatinya,
Karena mereka akan melihat Allah. Oh, rupa-rupanya kalau Yesus kepingin kita semua itu hidup kudus, ternyata bukan dengan maksud yang nggak jelas. Ternyata tujuannya supaya hati kita bersih, hati kita suci, supaya kalian dan saya, kita semua orang-orang percaya, murid-murid Kristus bisa melihat Allah, bisa berjumpa dengan Allah. Sebab tidak ada orang yang kotor hatinya itu bisa melihat Allah, nggak bisa. Yesus berkata, berbahagialah mereka yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ternyata kerinduan Tuhan supaya kita semua hidup kudus adalah supaya kita bisa berjumpa dengan Dia. Supaya Allah itu bisa berjumpa dengan kita ciptaannya. Hatinya begitu penuh dengan kasih akan kita. Dia selalu rindu ingin bersama dengan kita, berjumpa dengan kita. Amin. Nah, hari ini saya ingin kita semua menjadi paham dan mengerti bahwa ternyata hidup kudus tidak sesulit seperti apa yang kita bayangkan, bahkan tidak mustahil seperti apa yang kita pikirkan selama ini. Ya, asal kita tahu bahwa Yesus telah berdoa untuk kita, mari kita jalani saja hidup ini. Kita mau dulu untuk berjalan di dalam jalan yang telah Tuhan doakan untuk kita. Dan mari kita penuhi hidup kita dengan firman Tuhan, supaya firman itu yang menjadi tolok ukur. Firman itu yang menjadi seperti kalau alat gitu ya, dia yang membersihkan terus hati kita dan menjadi standar kebenaran tingkat kualitas surgawi, bukan kualitas duniawi. Dan setiap orang yang hatinya kudus, kita akan melihat Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Hari ini kami menjadi mengerti, kami menjadi paham bahwa hidup kudus bukanlah sesuatu yang mustahil. Sebab Kristus telah berdoa untuk saya hari ini supaya saya bisa hidup kudus. Dan saya tahu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang menguduskan kami, sehingga hati kami dibersihkan selalu, sehingga apa yang keluar dari hidup ini melalui perkataan, pikiran, tindakan kami tahu apa yang keluar adalah standar-standar kebenaran firman Tuhan yang merupakan kualitas surgawi. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang sejati, jadikan kami murid-murid Kristus yang sejati, yang selalu memiliki gaya hidup yang kudus di muka bumi ini. Di kumpulan orang-orang yang jahat mungkin Tuhan, di dalam dunia yang gelap ini, tapi kami akan memancarkan sinar Kristus yang sejati, supaya semakin banyak orang melihat bahwa inilah kualitas surgawi, inilah anak-anak Tuhan, sehingga banyak orang terinspirasi dan mereka menjadi percaya, menjadi murid Kristus. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu Yud ya Tuhan hari ini, berkati hati mereka, untuk mereka setiap hari berjalan sehari demi sehari, mereka semakin mengenal, semakin hidupnya ditambahkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidupnya. Terimalah berkat ini, berkat Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kalian semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.